Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Bayangkan, suatu pagi yang hening, cahaya matahari menyentuh wajah Anda perlahan, dan di dalam hati muncul satu bisikan kecil, "Aku ingin hidup yang lebih dari ini." Apakah Anda pernah merasakan itu? Keinginan yang membara, tapi tidak tahu dari mana harus memulai? Hari ini, bukan tentang teori kosong, bukan tentang kaya mendadak tanpa usaha. Hari ini, kita akan menyusuri rahasia terdalam dari kekayaan sejati, yang tidak diajarkan di sekolah, yang tidak dibagikan oleh kebanyakan orang sukses, tapi disimpan seperti formula tersembunyi yang hanya dibisikkan dari hati ke hati. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Semua dimulai dari pikiran Napoleon Hill, tidak pernah berkata bahwa uang akan datang begitu saja. Tapi dia berkata, apa yang bisa dipikirkan dan dipercaya oleh pikiran manusia bisa dicapai. Pikirkan itu, pikirkan baik-baik. Pikiran Anda adalah sumber kekayaan Anda. Bukan modal, bukan warisan, bukan koneksi, tapi pikiran. Ketika Anda bangun setiap pagi, apa yang Anda pikirkan? Khawatir tentang tagihan? Merasa kecil karena keadaan? Atau apakah Anda memulai hari dengan keyakinan bahwa semua mungkin? Jika Anda mau percaya, inilah awal dari semuanya. Bukan tindakan dulu, tapi keyakinan dan gambar dalam pikiran Anda. Karena di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali. Keinginan adalah bibit kekayaan. Hill menyebutnya definiteness of purpose, tujuan hidup yang jelas. Dan bukan hanya ingin kaya, tapi kenapa Anda ingin kaya? Apakah untuk keluarga? Untuk kebebasan? Untuk membangun sesuatu yang besar? Temukan alasan itu. Tuliskan, bayangkan setiap hari. Dan rasakan seolah itu sudah terjadi. Itulah autosugesti. Sugesti kepada diri sendiri. Bukan sihir, bukan tipuan, tapi cara kerja otak Anda. Otak Anda akan mencari jalan untuk membuktikan apa yang Anda yakini. Jika Anda yakin bahwa Anda akan gagal, otak Anda akan membantu Anda menemukan alasan untuk menyerah. Tapi jika Anda yakin bahwa saya dilahirkan untuk berhasil, maka otak Anda akan menjadi sekutu. Iman, kesabaran, dan disiplin jalan menuju kekayaan bukan lurus. Akan ada kegagalan, akan ada hari-hari gelap. Tapi ingat, setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit. Tanpa iman, Anda akan menyerah saat angin bertiup. Tanpa kesabaran, Anda akan berhenti tepat sebelum pintu terbuka. Dan tanpa disiplin, semua mimpi hanya akan tinggal mimpi. Kekayaan bukan hanya tentang uang, tapi tentang siapa Anda menjadi dalam proses mencapainya. Bayangkan seorang petani menanam benih dengan harapan. Ia tidak menggali tanah setiap hari untuk melihat apakah benihnya tumbuh. Ia sabar, ia percaya, ia menyirami setiap hari sampai saatnya tiba. Begitu pula dengan impian Anda. Disiplin harian, iman yang tidak goyah, dan kesabaran seperti tanah subur. Mastermind dan energi. Tak terlihat. Napoleon Hill menyebutnya mastermind. Sebuah kekuatan yang muncul ketika dua atau lebih pikiran bertemu dengan tujuan yang sama. Siapa orang di sekitar Anda? Apakah mereka memperkuat mimpi Anda? Atau mencuri keyakinan Anda sedikit demi sedikit? Berhati-hatilah, karena energi itu menular. Jika Anda ingin menjadi luar biasa, dekatlah dengan orang-orang yang berpikir besar, yang berani bermimpi, yang berbicara tentang solusi, bukan masalah. Mastermind bukan hanya pertemanan, itu adalah ikatan spiritual antar pikiran. Dan ketika dua jiwa berkomitmen untuk tumbuh bersama,
Kekuatan tak terlihat muncul di antara mereka. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Transmutasi keinginan menjadi kekuatan jiwa. Ini bagian yang paling dalam, yang paling spiritual. Keinginan, jika tidak diarahkan, hanya jadi nafsu. Tapi jika disucikan, jika disalurkan dengan benar, menjadi bahan bakar jiwa. Hill menyebutnya transmutasi seksual. Bukan tentang fisik, tapi tentang mengubah energi primal menjadi kekuatan kreatif. Semua orang hebat, para penemu, seniman, pemimpin, mereka tahu bagaimana mengelola hasrat dan mengubahnya menjadi fokus. Ketika keinginan Anda menyala, arahkan ke tujuan hidup Anda. Ubah gairah menjadi doa. Ubah rasa lapar menjadi dedikasi. Itulah yang membedakan orang biasa dengan orang luar biasa. Saatnya bangkit. Sekarang. Tutup mata Anda sebentar. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan hidup Anda 1 tahun dari sekarang. Jika Anda benar-benar mulai berpikir seperti ini, jika Anda benar-benar percaya bahwa Anda pantas menjadi kaya, jika Anda setiap hari memberi sugesti kepada diri sendiri dengan iman, tekad, dan tujuan hidup, apa yang akan berubah? Jangan biarkan keraguan mencuri masa depan Anda. Karena hidup Anda bukan kebetulan. Anda dipanggil untuk bangkit. Dan hari ini adalah langkah pertama. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ada orang yang bisa meraih kesuksesan luar biasa? Padahal mereka memulai dari nol, tanpa gelar tinggi, tanpa warisan, bahkan seringkali dengan penuh luka, kemiskinan, dan kegagalan di belakang mereka. Apa yang mereka miliki, yang tidak dimiliki orang lain? Jawabannya ada dalam satu kata, kesadaran. Kesadaran bahwa mereka bukan korban keadaan, tapi arsitek dari takdir mereka sendiri. Percaya, sebelum melihat Napoleon Hill berkata, iman adalah elemen kimia dari pikiran. Itu artinya, iman bukan hanya urusan spiritual. Iman adalah kekuatan kreatif yang membentuk realitas Anda. Tapi inilah pertanyaannya. Bisakah Anda percaya sebelum ada bukti? Bisakah Anda melihat di dalam pikiran sesuatu yang belum ada di dunia nyata? Itulah yang dilakukan para jutawan sejati. Mereka hidup dengan visi, bukan kondisi. Sementara orang biasa berkata, aku akan percaya. Kalau sudah terlihat, orang luar biasa berkata, aku percaya, maka itu akan terlihat. Dan semesta akan merespons sesuai dengan getaran batin Anda. Dengarkan dengan hati, karena apa yang Anda tanam hari ini akan tumbuh dalam takdir Anda esok hari. Bahaya pikiran negatif. Setiap hari, pikiran Anda dikelilingi oleh 2 kekuatan, keyakinan dan keraguan, harapan dan ketakutan. Yang manakah yang Anda beri makan hari ini? Jika Anda duduk terlalu lama dengan ketakutan, itu akan tumbuh menjadi keyakinan yang salah. Keyakinan bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa impian Anda terlalu tinggi, bahwa hidup akan selalu seperti ini. Tapi semua itu hanya ilusi. Ilusi yang ditanam oleh pengalaman pahit, oleh lingkungan yang salah, oleh suara-suara negatif di sekitar Anda. Hati-hati, karena pikiran yang salah bisa mencuri masa depan Anda secara diam-diam. Mulai sekarang, jadilah penjaga pikiran Anda. Setiap kali pikiran negatif muncul, katakan, ini bukan suara dari takdirku. Membangun rutinitas mental jutawan. Apakah Anda tahu, setiap orang sukses memiliki ritual rahasia? Bukan ritual mistis, tapi rutinitas harian yang mereka lakukan dalam kesunyian. Sebelum dunia bangun, sebelum media sosial mengacaukan pikiran. Bayangkan, setiap pagi Anda bangun, dan Anda berbicara pada diri sendiri dengan penuh iman. Saya dilahirkan untuk berhasil. Saya menarik kekayaan dan kesempatan setiap hari.
Saya berani bertindak dengan hati yang yakin. Itulah autosugesti, bukan mantra kosong, tapi perintah langsung kepada pikiran bawah sadar Anda. Dan jika dilakukan dengan emosi, pengulangan, dan keyakinan, maka perlahan realitas Anda akan mulai berubah. Satu kata yang mengubah segalanya. Kita sering bertanya, apa rahasia orang sukses? Banyak yang berpikir jawabannya adalah uang, atau networking, atau bahkan keberuntungan. Tapi Hill menjawab dengan satu kata, ketekunan, persistence, keteguhan, ketabahan, kesungguhan yang tak bisa dihentikan. Saat semua orang menyerah di hari ke-30, orang yang gigih masih terus berjalan di hari ke-31. Bayangkan kalau Thomas Edison berhenti setelah gagal menciptakan bola lampu untuk ke-99 kali. Tapi dia tidak berhenti, karena dia tahu setiap kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses menjadi siapa yang ia inginkan. Setiap kali Anda hampir menyerah, ingatlah, sukses sering tersembunyi di balik satu langkah terakhir. Uang bukan tujuan, tapi cermin Napoleon Hill mengajarkan uang hanyalah produk sampingan dari cara berpikir yang benar. Uang bukanlah akar dari motivasi sejati. Uang adalah hasil samping dari pertumbuhan pribadi. Semakin besar nilai yang Anda berikan, semakin besar juga energi yang kembali kepada Anda. Ingin jadi jutawan? Maka jadilah pribadi bernilai jutaan, bukan dari pakaian mahal atau jabatan tinggi, tapi dari cara Anda berpikir, dari karakter, dari sikap, dari kesungguhan dalam melayani hidup ini. Jika Anda bisa menyelesaikan masalah orang lain, jika Anda bisa menciptakan solusi, jika Anda menjadi orang yang bisa diandalkan, maka kekayaan akan mengejar Anda, bukan sebaliknya. Tanggung jawab spiritual atas kekayaan. Seringkali kita bicara tentang uang, tapi lupa bahwa uang adalah ujian jiwa. Uang bisa menjadi berkah, atau bisa menjadi kutukan, tergantung siapa yang memegangnya. Hill mengajarkan bahwa orang yang kaya sejati harus punya tujuan luhur. Jika Anda diberi kekayaan, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Apakah Anda akan menggunakannya untuk menunjukkan kekuasaan? Atau untuk menginspirasi dan mengangkat sesama? Uang harus menjadi alat, bukan tuan. Dan jika Anda menjaga hati Anda tetap ikhlas, penuh syukur, dan bijak, maka Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi kepada Anda. Kekayaan sejati adalah ketika uang tidak mengendalikan Anda, tapi Anda mengendalikan maknanya. Anda tidak sendirian. Jika Anda mendengar ini sekarang, mungkin Anda sedang dalam masa sulit. Mungkin Anda merasa sendirian. Mungkin Anda lelah bermimpi. Tapi ingat, Anda tidak ditinggalkan. Anda sedang dibentuk. Seperti pedang yang harus ditempa dalam api. Jiwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Dan setiap air mata, setiap perjuangan, adalah bagian dari cerita kemenangan Anda nanti. Jangan berhenti, karena di balik semua ini, ada panggilan dari takdir yang menunggu untuk Anda jawab. Klik subscribe jika Anda merasakan bahwa suara ini seperti berbicara langsung ke jiwa Anda. Pernahkah Anda berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, yang manis dan yang pahit, bukanlah kebetulan? Bahwa mungkin semua tantangan yang Anda alami adalah bagian dari desain ilahi untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang layak menerima kekayaan yang besar? Takdir tidak pernah salah. Ia hanya menunggu jiwa yang siap. Jangan takut. Bermimpi besar. Salah satu penghambat terbesar dalam perjalanan menuju kekayaan adalah rasa takut untuk bermimpi besar. Kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan, jangan terlalu berharap. Jangan terlalu bermimpi. Nanti sakit kalau gagal. Tapi Hill menulis dengan tegas, keinginan yang lemah menghasilkan hasil yang lemah. Kalau Anda ingin menjadi jutawan, tapi Anda takut bermimpi tentang itu, bagaimana pikiran Anda bisa menciptakan jalan menuju ke sana?
Semua kekayaan besar dimulai dari mimpi yang kelihatan mustahil. Henry Ford bermimpi setiap orang bisa memiliki mobil saat mobil hanya dimiliki oleh orang kaya. Steve Jobs bermimpi semua orang bisa punya komputer pribadi saat komputer hanya ada di laboratorium. Mereka ditertawakan, dicemooh, tapi mereka tidak peduli karena impian mereka lebih kuat dari ketakutan mereka. Bagaimana dengan Anda? Buat keputusan dan jangan mundur. Hill berkata, orang sukses membuat keputusan cepat dan jarang mengubahnya. Orang gagal lambat membuat keputusan dan sering mengubahnya. Dan berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk menimbang-nimbang, tapi tidak pernah bertindak? Menunggu waktu yang tepat, menunggu motivasi, menunggu lampu hijau dari semesta, padahal kadang semesta sedang menunggu keputusan Anda. Begitu Anda mantap melangkah, segala sesuatu mulai bergerak. Kesempatan muncul. Orang yang tepat datang. Jalan yang semula tertutup mulai terbuka. Keputusan menggerakkan energi. Ketegasan membuka pintu takdir. Menulis tujuan dengan emosi. Napoleon Hill memberikan satu tugas sederhana, tapi sangat dahsyat. Tulis tujuan hidup Anda dengan jelas, dengan angka, dengan batas waktu. Bukan hanya, saya ingin sukses, tapi saya akan memiliki kekayaan sebesar 10 miliar rupiah melalui bisnis digital saya sebelum ulang tahun saya yang ke-35. Lalu, bacakan setiap hari, dengan suara, dengan emosi, dengan visualisasi, sampai otak Anda percaya itu benar-benar akan terjadi. Tujuan tanpa emosi hanyalah tulisan. Tapi tujuan yang diisi dengan api keyakinan menjadi magnet spiritual yang menarik jalan keluar dari semesta. Dengarkan baik-baik, karena apa yang Anda tulis hari ini bisa jadi kenyataan besok. Ubah kecemasan jadi aksi. Setiap orang pernah merasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut terlihat bodoh. Tapi Hill mengajarkan bahwa rasa takut tidak bisa dihilangkan. Ia hanya bisa diubah bentuknya, menjadi tindakan. Setiap kali Anda merasa takut, bertanyalah, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan sekarang? Bukan yang sempurna, bukan yang besar, tapi satu langkah kecil saja. Karena setiap aksi kecil adalah suntikan keberanian. Dan setiap keberanian kecil adalah tangga menuju kekuatan besar. Jadikan kesuksesan sebagai kewajiban. Ini adalah pergeseran mental terbesar. Bukan lagi berpikir bahwa sukses adalah pilihan, tapi bahwa sukses adalah kewajiban spiritual. Karena ketika Anda sukses, Anda bisa memberi lebih banyak, menginspirasi lebih luas, mengangkat keluarga, membuka lapangan kerja, menjadi contoh iman yang hidup. Banyak orang rohani merasa bersalah ingin kaya. Padahal, kekayaan adalah alat untuk melayani lebih dalam. Hill tidak pernah berkata untuk mencintai uang, tapi untuk menggunakan uang sebagai alat dari visi yang lebih tinggi. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk hidup pas-pasan. Ia menciptakan Anda untuk berdampak. Lingkungan yang mengangkat energi. Pernahkah Anda merasa lelah tanpa sebab? Seperti semangat Anda disedot oleh suasana di sekitar? Itulah pentingnya lingkungan jiwa. Orang yang Anda ajak bicara, konten yang Anda konsumsi, kata-kata yang Anda dengar setiap hari, semua itu membentuk realitas Anda. Jika Anda selalu dikelilingi oleh keluhan, Anda akan kesulitan menjaga iman. Tapi jika Anda mulai memilih siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiran Anda, segalanya mulai berubah. Bersihkan media sosial Anda dari energi rendah. Bersihkan percakapan dari gosip dan cemoohan. Cari komunitas yang berbicara tentang visi, iman, dan pertumbuhan. Karena Anda tidak bisa terbang tinggi jika Anda terus bersama orang yang menarik Anda jatuh. Subscribe sekarang, karena Anda butuh suara yang membangun iman setiap hari. Hidup
Bukan tentang siapa yang paling cepat. Sering kita terburu-buru, ingin cepat berhasil, ingin cepat sampai tujuan. Tapi sukses sejati bukan perlombaan. Ia adalah perjalanan batin. Napoleon Hill menghabiskan 25 tahun untuk menulis Think and Grow Rich. Ia mewawancarai 500 orang paling sukses di dunia. Dan ia tetap hidup sederhana sampai akhir hidupnya. Karena baginya, yang paling penting bukan hasil akhir, tapi proses transformasi jiwa. Apakah Anda sedang menjadi pribadi yang kuat, yang sabar, yang penuh iman? Itu lebih penting dari angka di rekening. Jangan bandingkan waktumu dengan orang lain. Setiap jiwa punya musimnya sendiri. Tanamkan di jiwa, tuai, dalam realitas hari ini. Anda mungkin belum punya bukti fisik bahwa hidup Anda akan berubah. Tapi itu tidak penting, karena yang paling penting adalah benih yang Anda tanam dalam jiwa Anda sekarang. Setiap kata yang Anda dengar hari ini, setiap afirmasi yang Anda ulang, setiap keyakinan baru yang Anda terima, semua itu sedang membentuk realitas Anda yang akan datang. Bayangkan diri Anda 5 tahun ke depan. Tersenyum, penuh syukur, karena Anda memilih untuk percaya hari ini. Karena Anda memilih untuk tidak menyerah. Dan jika kata-kata ini menyentuh hati Anda, sebarkan kepada satu orang yang Anda cintai. Tarik napas, perlahan. Rasakan kata-kata ini bukan hanya lewat telinga, tapi biarkan ia meresap ke dalam jiwa Anda yang terdalam. Karena di titik ini, kita tidak lagi sekadar berbicara tentang uang. Kita berbicara tentang identitas Anda, tentang siapa diri Anda sebenarnya, dan siapa yang Anda takdirkan untuk menjadi. Di balik segala keraguan dan rasa takut, ada jiwa yang ingin bangkit. Identitas baru, realitas baru. Napoleon Hill tidak hanya mengajarkan cara berpikir, ia mengajarkan cara menjadi. Karena Anda tidak akan pernah bisa menarik kekayaan jika Anda masih merasa tidak layak untuk memilikinya. Ini bukan tentang teknik, ini tentang identitas. Siapa yang Anda anggap diri Anda hari ini akan menentukan batas dari hidup Anda besok. Apakah Anda masih berkata dalam hati, "Aku orang biasa saja. Aku bukan tipe orang sukses. Aku tidak pintar bicara, tidak pandai bisnis, tidak punya modal." Setiap kali Anda berkata seperti itu, Anda sedang menghipnotis diri sendiri. Dan pikiran bawah sadar Anda akan berkata, "Baik, kalau itu yang kau percaya, itulah yang akan aku tunjukkan dalam realitasmu." Ubah identitas, ubah hidup. Mulai sekarang, bangun keyakinan baru. Saya adalah pribadi yang layak kaya. Saya adalah pencipta takdir saya. Saya adalah magnet kekayaan, karena saya memberikan nilai yang luar biasa. Transmutasi keinginan, mengubah energi menjadi emas. Hill mengajarkan konsep yang sangat dalam, yang ia sebut transmutasi seksual, atau lebih tepatnya, transmutasi keinginan. Setiap manusia memiliki energi besar dalam dirinya. Energi yang muncul dari hasrat, gairah, dan ambisi. Tapi banyak yang membiarkan energi itu mengalir ke hal-hal yang dangkal. Kehiburan, nafsu, pencarian validasi, dan distraksi. Padahal, jika energi itu ditransformasikan, bukan ditekan, melainkan dialihkan ke penciptaan, maka ia akan menjadi bahan bakar sukses yang dahsyat. Para tokoh besar dalam sejarah adalah mereka yang tahu cara mengubah energi hasrat menjadi kreativitas, karya, dan kekayaan. Mulai sekarang, latih diri Anda untuk mengelola energi batin. Gunakan gairah bukan untuk pelarian, tapi untuk pencapaian. Keinginan Anda bukan dosa, tapi bahan bakar. Gunakan dengan bijak. Kekayaan dan iman jalan yang sama. Ada yang berkata, "Saya ingin kaya, tapi saya ingin tetap dekat dengan Tuhan." Dan Hill akan tersenyum dan menjawab, "Mengapa tidak keduanya?"
Karena iman dan kekayaan bukan musuh, justru iman sejati akan membawa Anda pada kekayaan yang benar. Iman yang aktif, iman yang bekerja, iman yang berani melangkah, meski belum melihat hasilnya. Setiap kali Anda bertindak dengan iman, Anda sedang menyatakan, "Saya percaya pada visi yang Tuhan tanamkan dalam hati saya." Bukan iman yang pasrah, tapi iman yang bertindak. Iman tanpa tindakan adalah kosong, tapi tindakan dengan iman adalah kekuatan pencipta realitas. Mastermind, energi kolektif, jiwa-jiwa hebat. Napoleon Hill menemukan satu rahasia besar dari para tokoh sukses dunia. Mereka tidak berjuang sendiri. Mereka membangun mastermind group, lingkaran orang-orang yang satu visi, satu tujuan, dan saling mendukung secara spiritual dan strategis. Ini bukan sekadar komunitas, ini adalah pertemuan energi. Ketika dua atau lebih pikiran terfokus pada tujuan yang sama, maka terbentuk energi ketiga yang lebih kuat dari siapapun secara individu. Mulailah cari orang-orang yang bisa menjadi mastermind spiritual Anda. Bisa satu, bisa dua, asal ada komitmen, ada kejujuran, ada doa, ada dorongan saling membangkitkan, karena Anda akan melangkah lebih jauh ketika Anda tidak melangkah sendiri. Visualisasi, membangun kekayaan di dunia batin. Tutup mata Anda sejenak. Bayangkan diri Anda bangun di pagi hari, di rumah impian Anda, dengan ketenangan jiwa, dengan kebebasan waktu, dengan limpahan rezeki, dengan keluarga yang utuh dan bahagia. Apa yang Anda rasakan? Bahagia, syukur, damai? Rasakan itu sekarang, karena itulah kuncinya. Hill mengajarkan bahwa pikiran bawah sadar tidak tahu perbedaan antara realita dan imajinasi. Jika Anda bisa merasakan kekayaan sebelum memilikinya secara fisik, maka tubuh, tindakan, dan semesta Anda akan mulai bergerak menuju realitas itu. Luangkan waktu setiap hari untuk membayangkan hidup yang Anda inginkan. Dengan emosi, dengan detil, dengan keyakinan. Apa yang Anda lihat dalam batin adalah naskah dari masa depan Anda. Disiplin, cinta, dalam bentuk tindakan. Disiplin bukan hukuman. Disiplin adalah bentuk cinta tertinggi kepada masa depan Anda. Bayangkan seseorang yang benar-benar Anda cintai, anak Anda, orang tua Anda, pasangan Anda. Jika kesuksesan Anda bisa menyelamatkan mereka dari penderitaan, apakah Anda akan tetap malas hari ini? Apakah Anda akan tetap menunda? Tentu tidak. Karena ketika cinta lebih besar dari rasa malas, maka tindakan menjadi otomatis. Mulai sekarang, ubah makna disiplin dalam hidup Anda. Bukan lagi paksaan, tapi perayaan atas siapa Anda sedang menjadi. Hidup adalah sebuah doa panjang. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap impian yang Anda kejar, setiap usaha, meski kecil, adalah bagian dari doa yang tidak diucapkan. Hill percaya bahwa hidup yang selaras dengan tujuan besar adalah bentuk ibadah tertinggi. Jangan batasi doa hanya pada kata-kata, karena kerja keras dengan niat yang lurus adalah doa. Kesabaran adalah doa. Tindakan dengan niat suci adalah doa. Dan semesta selalu mendengar. Tuhan selalu mencatat. Langit tidak pernah tutup mata terhadap orang yang berjalan dengan iman dan niat murni. Anda sudah siap, hanya perlu percaya. Setelah semua yang Anda dengar hari ini, ada satu hal terakhir yang harus Anda yakini. Anda sudah cukup. Anda sudah siap. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya sepenuhnya dan melangkah. Berhenti menunggu validasi. Berhenti menunggu sempurna. Berhenti menyabotase diri sendiri. Karena sesungguhnya, hidup Anda menunggu satu keputusan berani. Dan saat Anda berkata ya pada takdir Anda, seluruh semesta pun akan berkata amin.
Jika kata-kata ini berbicara pada bagian jiwa Anda yang terdalam, klik like, subscribe, dan bagikan ke mereka yang Anda cintai. Karena mungkin inilah saatnya dunia melihat siapa Anda sebenarnya. Dengarkan baik-baik, karena bagian ini bisa menjadi momen yang mengubah arah hidup Anda selamanya. Jika Anda sudah sampai di sini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari jiwa Anda yang selama ini menunggu untuk dibangkitkan. Anda sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali menjadi orang yang sama. Tujuan hidup adalah cahaya penuntun. Dalam ajaran Napoleon Hill, ada satu pertanyaan yang harus dijawab setiap jiwa. Apa tujuan hidup Anda? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan Anda dari tidur panjang. Karena tanpa definiteness of purpose, hidup menjadi kapal tanpa arah. Mudah tersesat, mudah menyerah. Tapi begitu Anda menemukan tujuan hidup yang sejati, setiap hari menjadi penuh makna. Setiap tantangan menjadi bagian dari perjalanan suci Anda. Bukan hanya ingin kaya, tapi ingin berarti. Ingin meninggalkan jejak, ingin menjadikan hidup ini ladang amal yang terus berbuah bahkan setelah kita tiada. Orang biasa mengejar uang, orang besar mengejar makna, dan uang pun mengikuti. Kekuatan keputusan segalanya dimulai. Dari pilihan Hill menulis dengan tegas. Orang sukses membuat keputusan dengan cepat dan mengubahnya dengan lambat. Orang gagal sebaliknya. Karena keputusan adalah momen penciptaan realitas. Saat Anda berkata, "Aku akan mengejar mimpiku, apapun yang terjadi," itu bukan hanya ucapan. Itu adalah kontrak spiritual antara Anda dan takdir. Dan begitu keputusan itu dibuat dengan seluruh hati dan jiwa, langit mulai bergerak, pintu-pintu terbuka, orang-orang muncul. Kesempatan datang dari arah yang tak terduga, tapi semuanya dimulai dari satu hal. Keputusan. Maka hari ini, putuskanlah. Jangan lagi menunggu. Jangan lagi bertanya-tanya. Apakah saya bisa? Apakah saya pantas? Jawabannya adalah, yai. Kebebasan finansial bukan tujuan. Tapi alat ketika Anda mencapai kekayaan, Anda tidak hanya membeli barang-barang, Anda membeli waktu. Anda membeli pilihan. Anda membeli kemerdekaan untuk hidup sesuai nilai-nilai Anda. Tapi ingat, uang bukan akhir. Uang hanyalah alat. Tujuan sejati adalah kebebasan batin. Untuk bangun setiap pagi dengan hati yang penuh syukur. Untuk membantu keluarga, menolong sesama, dan meninggalkan warisan kebaikan. Kebebasan finansial adalah kendaraan. Tapi tujuan akhir Anda adalah kedamaian, makna, dan keberkahan. Kembali ke dalam, di sana semua jawaban bersemayam seluruh ajaran Napoleon Hill. Jika dirangkum dalam satu kalimat, mungkin ini. Semua kekayaan yang Anda cari sudah ada di dalam pikiran Anda. Segala jawaban, segala kekuatan, segala jalan keluar sudah ada. Di balik rasa takut, di balik keraguan, di balik trauma masa lalu, yang Anda butuhkan hanyalah keheningan, kembali ke dalam, menyatu dengan suara hati yang paling jujur. Karena suara itu adalah bisikan dari Tuhan. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk diam, tutup mata, tarik napas, dan dengarkan. Bukan dunia luar yang mengatur hidup Anda, tapi dunia dalam, kebangkitan. Anda lahir kembali sebagai diri yang baru. Mulai hari ini, Anda bukan lagi diri Anda yang kemarin. Anda telah menerima pengetahuan baru, keyakinan baru, tujuan baru, energi baru. Dan dari sinilah, segala sesuatu akan berubah. Anda akan berjalan dengan cara yang berbeda, berpikir dengan cara yang berbeda, berbicara, bekerja, dan berdoa dengan cara yang berbeda, karena Anda sudah lahir kembali sebagai pribadi yang sadar, sebagai jiwa yang terbangun, sebagai manusia yang siap menciptakan takdirnya sendiri. Jangan cari dunia yang baru,
jadilah manusia baru. Maka dunia pun akan berubah. Saatnya Anda menjadi inspirasi. Mungkin suatu hari nanti ada seseorang yang sedang putus asa, dan mereka melihat hidup Anda, melihat bagaimana Anda bangkit dari bawah, melihat bagaimana Anda mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, melihat bagaimana Anda tetap beriman ketika semua orang menyerah, dan mereka pun berkata, "Jika dia bisa, aku juga bisa." Itulah saat Anda bukan hanya orang kaya, tapi cahaya, pelita, inspirasi yang menyalakan jiwa-jiwa lain. Dan bukankah itu tujuan hidup yang paling mulia? Penutup, berpikirlah, percayalah, bertindaklah. Anda tidak perlu tahu semua langkah ke depan. Cukup ambil satu langkah pertama. Dengan penuh iman, dan setiap hari ulangi kata-kata ini, "Saya adalah pencipta hidup saya. Saya layak menerima kelimpahan dari Tuhan. Saya berani mengejar takdir terbaik saya." Karena setiap pikiran Anda adalah doa. Setiap keyakinan Anda adalah magnet. Setiap tindakan Anda adalah cermin dari masa depan Anda. Jika kata-kata ini menggugah jiwa Anda, klik subscribe sekarang juga. Bagikan ke orang-orang yang Anda sayangi. Karena mungkin inilah saatnya kita semua bangkit bersama. Berpikirlah dan menjadi kaya. Tapi lebih dari itu, berpikirlah dengan iman. Bertindaklah dengan cinta. Hiduplah dengan tujuan. Dan kekayaan akan datang sebagai hadiah dari langit. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupakan, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berpikir besar. Tetaplah hidup dengan iman. Anda diciptakan untuk sesuatu yang luar biasa.